Di Perjuangan Kota Bekasi hanya mengirimkan satu nama, ya, bahwa yang nanti akan disokong adalah Triadianto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Bekasi, Tribun Network. Kembali lagi bersama saya Randy Rutama Putra selaku jurnalis dari Tribun Bekasi. Kali ini teman-teman saya tengah bersama salah satu tokoh spesial atau tokoh publik di Kota Bekasi. Beliau juga mantan PLT Kota Bekasi, Mantan wali kota. mantan wali kota, maaf saya mantan wali kota. Walaupun Kota satu Bekasi. bulan. Walaupun satu bulan. Ya, maaf. Sudah ada sebelah kiri saya ada Pak Triadianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Tribun Bekasi. Bekasi, ya. Siap, oke. Juga Mas Randy ya. Siapa Tri? Ya, Oke. sukses. Amin. Pak Tri ini Sobat Tribun Bekasi memang tidak hanya di kalangan masyarakat lapangan saja yang terkenal, tapi Pak Tri ini juga aktif di sosial media. Ya. Nah, banyak yang Pak Tri ini aktif di sosmed, kadang suka komen-komen IG orang, bahkan di Twitter ya Pak Tri ya. Iya. Ya, kenapa sih Pak Tri kok bisa sampai seaktif itu, dan bahkan sampai masyarakat tuh udah menyapanya bukan Pak Tri lagi, tapi Mas Tri. Wah, biar lebih akrab gitu gitu. Gimana Pak menanggapinya Pak? Kenapa Bapak bisa atau mau keinginan bisa lebih aktif lewat sosmed kayak gitu Pak? Ya sebetulnya kan supaya ya yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih buat Tribun, ya, apalagi nih berkaitan dengan ulang tahun ya, Ya, grupnya Warta Tribun Kota. nih Warta Warta Kota, Kota, betul, ya, Pak. jadi keren banget nih, pas banget. Tanggal 3 lagi ya. Iya Pak, betul. Iya. Betul. Emang sekarang zamannya Tri. Tri. Masuk. Gimana Tri? Ya, jadi sebetulnya ini dalam rangka lebih mengakrabkan diri. Ya, Oke. jadi saya sejak sebagai kepala daerah kan lebih pengen mendengarkan suara segala lapisan masyarakat. Ya. Dan hari ini sebetulnya harusnya sudah tidak ada lagi jarak ya antara kita pelayan dengan yang dilayani. Ya, malah sebetulnya kan kita harus mampu nih menyelesaikan persoalan dan kemudian harapan masyarakat. Ya. Nah, segmentasinya kalau di dunia media sosial tuh ini beragam. Ya. Jadi nggak bisa tuh kita buat secara makro ya, karena semua ternyata di batasan usia-usia tertentu mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, makanya bagaimana ini kita bisa menjembatani jadi antara permintaan kemudian juga dengan program pemerintah yang intinya bahwa mereka semua merasa terayomi, mereka diperhatikan ya, dan mereka mampu mengeluarkan itu tuh keluhan, ya. keinginan, hambatan gitu, dan saya melihat bahwa hal-hal itu justru bagian dari proses dinamika untuk kita mampu ya menjawab tantangan yang ada gitu. Oke. Ya, jadi hari ini masyarakat misalnya di usia-usia lansia yang mereka masih memiliki nilai produktif misalnya. Ya, berarti kita punya program terkait dengan sekolah lansia. Oke. Apalagi kemarin kita punya menyambut baik ya, ada yang kemudian bisa menampung mereka untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan juga. Oke, baik. Kalau di beberapa negara maju kan ada satu kewajiban juga tuh. Ya, dari pemerintahnya sendiri. Dari pemerintah sendiri, apakah dia sebagai pelayan makanan, bersih-bersih, yang ringan-ringan aja. Ya. Tapi yang penting bahwa masyarakat harus diberikan kegiatan sehingga mereka merasa teraktivitas. Yang kedua, mereka masih memiliki nilai manfaat gitu loh. Bahwa mereka tidak sendiri, tidak dibiarkan ya dengan komunitasnya, sehingga kita buat tuh ya, sehingga mereka bisa mereview lagi. Ya. Terus kemudian mereka memiliki teman yang kemudian sebaya. Ya, hari ini masih punya pemikiran bahwa yang namanya lansia tua itu ngomong cucu, padahal itu bagian dari hobi aja, bukan tugas utamanya. Betul. Ya kan, kalau kita nih kadang gimana Mas di itu, tenang di rumah ada eyangnya, padahal secara struktur sudah nggak pas begitu. Tapi juga bagaimana ya, makanya bagaimana sekarang kita merehab taman-taman yang ada. Ya. Hampir 2 tahun terakhir itu ya, program pemerintah Kota Bekasi adalah membangun 100 taman di seluruh kota tiap tahun. Ya. Karena kita tahu bahwa perkembangan
kota Bekasi ini tahun 80-an. Nah, sekarang sudah tahun 2023. Ya, jadi hampir 40 tahunan yang lalu itu Bekasi maju. Nah, sekarang banyak kemudian taman-taman yang kemudian tidak terrehab. Kemudian tidak bisa dilakukan pemeliharaan. Nah, pemerintah hadir merehab sehingga menjadi satu tempat yang kemudian mereka bisa berinteraksi. Oke, baik. Gitu. Nah, kalau anak muda senangannya beda. Apa itu, Pak? Ada yang senang main basket. Makanya kita bikin basket di jalan ya kan. Siap-siap. Ya, ada yang senang pakai main skateboard. Di bawah botolong itu kita buatin tempat skateboard. Jadi ini segmented yang berbeda-beda. Dan saya sangat bersyukur gitu karena mereka komunikasinya jadi lancar dan cair gitu ya. Oke. Ada warga yang ijazahnya masih tertahan. Ada warga yang rumahnya di Bekasi Selatan, rumahnya di Bekasi Selatan, sekolahnya Bekasi Timur. Akhirnya karena dia nggak punya alat transportasi, dia mengungkapkan bahwa dia tiap hari harus nebeng sama temennya. Kadang dia jalan kaki, dia berharap misalnya pengen dapat sepeda. Yang kayak gitu-gitu tuh enak gitu. Jadi lancar gitu kan. Jadi lebih cairnya lebih cair gitu ya. Jadi kita bisa menjawab apa sih yang dihadapkan oleh masyarakat. Oke. Ya. Apalagi sekarang kaitan dengan lowongan kerja. Jadi di situ kemudian menjadi timbul inisiasi saya. Oh, berarti saya harus menyiapkan nih. Makanya kemarin kita launching yang namanya Cilok Daging Mastri. Cilok Daging Mastri. Nah, itu sekarang udah ada 600 gerai nih di seluruh UMKM itu ya, Pak ya? UMKM. Jadi gerobaknya termasuk kompor, alat-alatnya. dangdang dan alatnya semua kita siapin. Pagi dia jualan, sore dia setoran. Pagi jualan, dia pagi setoran. Ada pelatihan itu, Pak, sebelum mereka dagang? Nggak usah latihan, ciloknya dari kita. tinggal ngolah aja. Tinggal masukin ke dalam, nyemplungin ke dalam dandang, nanti kalau udah matang taruh di dalam. Jadi itu sekarang udah jadi, bayangkan, jadi artinya ada 600 lapangan pekerjaan baru yang bisa kita buka karena kemudian ada warga masyarakat yang kemudian. Yang kayak gitu-gitu saya kira perlu inisiatif ya, kreativitas dari seorang kita ya untuk mereka bisa melayani warga masyarakat. Oke, baik. Sobat Tribun Bekasi, tadi Pak Tri juga menyampaikan beberapa program. Mengingat juga program-program ini, Pak Tri, ini kan kita ketahui juga Pak Tri kan saat ini juga ingin mencalonkan kembali, Pak, ya. dan juga tercatat sebagai calon wali kota Bekasi ya, Pak ya, periode berikutnya. Program-program tersebut nih, Pak, nantinya tentunya akan dilanjutkan kembali, Pak, atau emang nanti akan ada perubahan yang signifikan yang Bapak pengen? Ya, hari ini kan kalau kita lihat kota Bekasi kan yang pertama adalah 2025 kita punya target menjadi kota sehat. Ya, makanya kemarin hampir 20.000 itu masyarakat yang belum punya jamban kita jambanisasi. Ya. Jadi ODF itu udah selesai tuh. Ya, kemudian kita akan coba bagaimana menjadi sehat itu di sekolah, sehat itu di pasar, sehat itu di rumah tangga. Ya. Nah, yang ke depan juga kita punya persoalan terkait dengan sampah. Oke. Ya, jadi kita dengan Kepres 35 kita diberikan kesempatan ruang dan mudah-mudahan ya prosesnya sudah berjalan karena kita sudah dalam proses lelang. Tinggal kita sudah mendapatkan pihak ketiga yang nanti akan berinvestasi terkait dengan pengolahan sampah menjadi listrik. Jadi saya kira ini menjadi satu jawaban. Itu dari swasta juga, Pak? Swasta juga, karena memang bagaimana kan hari ini pembangunan pentahelix itu harus kita lakukan. Ya, jadi baik itu pemerintah, kita ajak pengusaha, kita ajak dunia pendidikan, kemudian juga stakeholder seperti wartawan, LSM dan sebagainya, itu juga harus ikut sama-sama ya untuk membangun, karena tidak bisa semua persoalan itu diselesaikan oleh pemerintah. Ya, keikutsertaan bagaimana kita mengelaborasikan semua kekuatan yang kita miliki untuk kemudian bisa membangun. Ya, jadi termasuk pengolahan air kotor. Ya, jadi air kotor itu ya harus kita olah ya supaya tidak mencemari lingkungan yang ada. Ya. Nah, nanti ke depan termasuk penyedot tinja itu kalau perlu gratis, karena begitu nanti ada jambanisasi kan perlu harus diambil tuh. Nah, nanti kita bentuk dulu ya tempat pengolahannya di Bantar Gebang, sehingga nanti tinggal on call warga masyarakat yang mau nyedot WC itu gratis. Karena beberapa kasus itu justru sedot swasta WC. itu buangnya juga di kali juga gitu loh, nggak di tempat pengolahannya.
Nah, ini juga kan cuma memindahkan masalah saja gitu loh. Jadi ini konsep ke depan bagaimana kita menyelesaikan itu. Di samping hari ini adalah bagaimana kita melihat ada yang namanya indeks kebahagiaan. Jadi bagaimana membuat masyarakat itu bertambah bahagia di Kota Bekasi. Nah, contohnya kemarin bekas kolam renang tuh sedang kita buatkan taman, ya, sehingga nanti di situ jadi malam hari pun warga masyarakat yang pengen olahraga itu nyaman gitu kan, aman gitu kan. Ya jadi secara perlahan kita akan sana. Ya, kita buat mural-mural. Nanti di bawah Kalimalang juga kita bikinin apa namanya kayak semacam pejalan kaki sehingga orang nyaman pada saat pagi hari, sore hari, malam hari untuk beraktivitas. Karena sepanjang hari sebetulnya kan di situ kan sudah adem ya, karena ada tertutup oleh itu kan becak kayu. Nah, itu sedang kita buat. Tahun ini ada sekitar ada 15 miliar ya dalam rangka untuk merehab. Kalau sekarang baru sampai Primaya, nanti kita selesaikan sampai Bekasi Barat Oke, luar biasa. Target nanti apa ya? Target kapan tuh Pak kira-kira Pak? Tahun ini kita selesaikan dari situ sampai sana. Tapi nanti masih punya proses dari situ sampai ke Caman. Oke, nanti akan sampai Caman tuh Bapak? Sampai Caman. Luar biasa. Ya, warga masyarakat lebih senang berolahraga lah. Ya. Karena kalau olahraga, dia sehat, pikirannya jernih, mampu mengeluarkan ide-ide untuk kemudian apa nih yang dia bisa berkontribusi untuk membangun kotanya. Oke. Berkaitan juga dengan olahraga nih Pak. Bapak juga kayaknya tertarik banget nih dengan olahraga Pak. Bapak juga menyukai klub Liverpool yang kita tahu kan. Bapak juga aktif banget sama Liverpool nih. Bapak juga Liverpoolian kan kalau kita tahu. Dan Bapak juga mengelola juga Persipasi yang terakhir kali kemarin itu, ya kita tahu ya masa lalu Persipasi yang dimana beberapa polemik juga sempat terjadi ya Pak ya, kayak misalnya hal-hal polemik seperti itu. Bahkan juga sempat berganti nama dan ada klub-klub yang lain mengatasnamakan Bekasi dan semacamnya gitu, polemik Persipasi. Dan di era Bapak ini Persipasi bahkan sekalinya naik treble winner. Liga juga. Emang era tri, Pak? Era tri. Waduh. Nah, Pak, berkaitan dengan olahraga, memangnya Bapak sendiri kenapa sih, Pak, ingin mengedepankan olahraga juga khususnya di Bekasi gitu, Pak? Kalau saya sih dimulai karena dari hobi ya. Karena saya dari kecil tuh senang main bola. Oke. Saya kecil tuh karena dididik orang tua, jadi kecil tuh udah bisa cari uang sendiri. Dari sepak bola? Bukan dari sepak bola, tapi saya dulu jadi kayak tukang air gitulah. Jadi air. Jadi di tempat saya dulu tuh di dekat pabrik, di Karet Kuningan tuh Jakarta. Oke. Nah, pabrik itu tekstil. Sehingga menyedot air tanahnya itu sampai kedalaman 40 meter. Sehingga daerah sekitar situ airnya terserap tuh. Nah, tapi dari pihak pabrik memberikan air untuk untuk warga masyarakat. Nah, tiap sore saya tuh yang megangin air gitu kan. Nah, mereka nyumbang bayar gitu kan. Nah, sebagian saya kasih ke dalam pabrik, sebagian saya tabung. Gitu. Nah, dari uang tabungan itulah saya akhirnya kecil-kecilan bikin klub bola tuh Pak. Klub bola. Bapak yang ngelola itu? Saya yang ngelola seragam. Saya kelas 5 SD tuh. 5 SD udah mau ada cara bikin klub bola. Kalau dulu kan klub bolanya kan ini kan pertandingannya tuh pakai tiang gitu kan. Oh iya, pakai ketinggian, bukan usia kalau sekarang. Kalau bolanya ini tinggi. Bola enggak. Nah, masukkan nih gitu. Benar. Kasihan yang tinggi banget, Pak. Nah, makanya saya tuh udah punya klub cikal bakal di situ. Walaupun saya juga senang juga main bola lah. Nah, perjalanan waktu saya juga senang main voli. Mungkin yang karena saya hari ini klub voli saya belum berprestasi karena memang juga sedang dalam proses pembinaan. Saya hari ini punya 3 klub voli. Saya melakukan 3 pembinaan, 1 di Durenjaya, 1 di 202, 1 di Mustika Jaya. Saya sebut namanya M3 Club Volleyball. Jadi, nah, saya membina itu dari anak-anak usia dini, dari usia 9, 12 dan sebagainya. Dari masa pembibitan ya, ya. Dan kita selalu gelorakan. Ternyata bukan hanya sepak bola doang loh yang bisa bisa hidup. Megawati, Ardan dan sebagainya itu pemain voli kita di Korea. Dia bisa membawa nama besar keluarga, nama besar negara dan sebagainya. Nah, jadi itu salah satu bentuk motivasi yang saya berikan kepada anak-anak yang hari ini bermain voli. Ya, dan
Makanya gornya kan kita bongkar juga nih, kita rehab renovasi, juga nih, ya. kita renovasi kan, jadi 6 lantai. Nah, salah satunya adalah nanti peruntukannya untuk bola voli. Oh, baik. Nah, kalau bola, ya semangatnya kan melihat sejarah tadi kelam begitu, Ya. makanya kita mulai dari rajut dari nol. Ternyata hari ini pada saat itu Persipasi itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa gitu loh, tidak diurus oleh siapa-siapa gitu loh. Makanya kemudian saya coba komunikasi dengan PSSI Jawa Barat gitu kan. Ternyata namanya kan waktu itu masih PCB tuh, Iya, PCB, Chandra Baga. Nah, ternyata ini kan dari sisi supporter, dari sisi historis ini belum bisa diterima Betul. lah. Ada polemik di situ. Nah, polemik di situ, makanya udah kita coba selesaikan. Jadi kita kembalikan lagi kepada kitahnya, Persipasi yang murni. Nah, hari ini kita lakukan pembibitan secara baik. Ya, jadi tetap ada usia 15, usia 17, kemudian ada usia senior. Nah, kita sedang berjuang. Dimulai apa? Kita siapkan dulu sarananya. Makanya kita bikin tuh lapangan betos. Yang Bekasi apa? Transfer itu buat latihan Bekasi International Soccer Field. Nah, ya, jadi kita buat ya satu lapangan sepak bola ya yang sintetis ya dalam rangka untuk kemudian Persipasi bisa latihan. Tidak hanya melakukan latihan di Chandra Baga. Dan itu harapannya itu tadi, kalau nanti orangnya klub yang akan bermain di Chandra Baga divisi 1 tidak hanya main pada hari hanya, tapi mungkin dia kalau untuk latihan bisa menggunakan tempat ini. Jadi ekonomi jadi tumbuh. Ya, jadi tidurnya di sini, jajannya di sini, belanjanya di sini. Nah, itu dalam rangka untuk meningkatkan keekonomian. Jadi olahraga saya kira bisa menjadi satu bentuk investasi. Ya, makanya saya sebagai ketua KONI, kita sedang berjuang agar 2026 pun Kota Bekasi bisa menjadi salah satu tuan rumah Porda. Ya, jadi kalau kemarin targetnya kita ranking 4, ya Porda 2026 harusnya menjadi ranking 3. Jadi ada satu peningkatan. Baik. Di samping itu, kita tidak hanya skalanya lokal, tapi kita juga kerjasama ya dengan kota Seongnam City. Nah, kemarin dia baru datang baru datang. Dia akan membantu apa yang bisa kita lakukan. Karena selama ini kan baru dalam bentuk teknis. Ya. Pelatih kita, mereka mengirimkan pelatih, ngelatih di sini. Kita ngirimkan atlet untuk di camp di sana, termasuk termasuk pelatihannya. Nah, itu terlihat tuh. Baru di salah satu cabang taekwondo itu bisa sudah mempersembahkan emas pada saat Porda, dan hari ini juga mempersembahkan untuk sebagai atlet Jawa Barat. Luar biasa. Besok PON itu atletnya dari Kota Bekasi. Dari Kota Bekasi. Luar biasa. Sobat Tribun Bekasi. Jadi memang semenjak saya kerasa ya, karena kan juga saya supporter Bekasi, Pak. Pasti saya ngikutin, Pak. Ya kan, Sobek Mania saya, Pak. Sobek Mania. Nah, Patri, tapi kan Bapak bisa memungkinkan bisa lebih mengurus atau mengelola secara umum general Kota Bekasi gitu, Pak, apabila nantinya Bapak juga akan terpilih sebagai wali kota juga. Ya, akan bisa terus berwenang dengan lebih luas ya Pak secara general gitu. Tapi Pak, PR di sini yang masih harus Bapak lewati tahapannya, yakni sampai saat ini kan pilkada belum dimulai nih Pak ya. Dan mungkin sekarang para calon baru saja beberapa mendaftarkan nih Pak. Ya kan ya. Nah, upaya Bapak sendiri nih Pak untuk mewujudkan nih Pak, biar keinginan yang tadi Bapak sudah rencanakan itu bisa langsung terrealisasi, untuk melewati tahapan itu dulu Pak. Apa nih upayanya Bapak nih Pak? Yang pertama tentunya adalah bagaimana mengkonsolidasikan basis-basis kekuatan internal. Karena bagaimanapun saya kan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Ya, makanya secara internal konsolidasi yang ada sepakat ya, walaupun secara nasional ya PDI Perjuangan kan memang melalui tahapan dengan cara membuka membuka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk kemudian bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ada melalui PDI Perjuangan. PDI Perjuangan Kota Bekasi hanya mengirimkan satu nama bahwa yang nanti akan disokong adalah Triadianto. Ya, jadi saya kira itu clear. Nah, ini tinggal berproses. Hari ini
kalau nggak salah sudah selesai di tingkat provinsi, DPD, nah nanti akan diserahkan ke DPP. Sehingga nanti DPP lah yang kemudian akan memberikan apakah surat tugas, apakah rekomendasi kepada kemudian yang dianggap memiliki kans, ya, dan pasti diberikan kepada kader yang terbaik. Ya, jadi ikuti aja proses yang ada, ya, karena rasanya bukan karena ingin ambisi luar biasa gitu ya, berjalan aja. Ya, karena satu proses kehidupan saya rasanya lurus-lurus saja gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Sejak saya berkarir di mana, di politik, bukan di politik, di birokrasi. Ya, sampai akhirnya saya di politik dan sampai akhirnya saya juga menjadi ketua DPC PDI Perjuangan. Rasanya itu adalah merupakan tangan Tuhan lah ya. Jadi, nah ini proses ini pun kita lalui. Ya. Nah, karena memang hari ini PDI Perjuangan kan kurang nih untuk mengusung sendiri. Jadi dia harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Hanya 9 kursi ya, Pak? 9 kursi. Tadinya 12. 12. Nah, turun tuh, Pak. Turun, ya. Gimana, Pak? Ya, ini adalah bagian dari efek satu konstelasi Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan secara bersamaan. Ya. Jadi inilah kondisi yang akhir dan toh secara nasional pun ya memang turun. Ya, dan tetapi kan PDI Perjuangan tingkat nasional pun tetap hat-trick. Dan demikian juga Kota Bekasi. Toh Kota Bekasi tetap PDI Perjuangan tetap nomor 2. Ya, walaupun turun tetap nomor 2. Jadi tetap menjadi pimpinan Dewan. Ya, dan itu juga peringkatnya juga peringkat 2. Ya, sama sebetulnya dengan itu. Hanya memang turun. PKS turun, kita turun gitu kan. Yang naik itu kan hanya PKB dengan PSI. Ya. Hampir semua ini kan turun. PAN tetap. Ya. Jadi saya kira ini menjadi satu konstelasi nasional dan saya kira bahwa yang memang harus kita rebound ya untuk 2029 nanti. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kemarin saya juga ikut daftar di PKB karena hari Jumat itu ada perintah yang diberintah oleh DPP bagi partai-partai yang memang, bagi daerah-daerah yang memang belum bisa mengusung sendiri harus segera melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan partai-partai yang lain. Nah, kebetulan PKB juga sudah mau tutup. Pendaftarannya. Jadi kan Jumat saya ada perintah dari DPP dikumpulkan seluruh ketua partai seluruh Indonesia. Nah, kemudian baru hari Senin lah kemudian saya mengambil pendaftaran. Jadi itu tadi. Jadi clear dulu di internal, clear bahwa memang DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi hanya mengusulkan gitu. Dan itu pun kemudian adalah atas pertimbangan dari tim pemenangan. Jadi yang bergerak itu pun juga bukan seorang Triadianto sebagai ketua DPC, tetapi ada tim pemenangan partai. Nah, yang kemudian harus kita melakukan silaturahmi dan kemudian mengikuti proses yang dilakukan oleh PKB. Jadi kalau besok misalnya juga Gerindra melakukan konvensi, bisa aja saya juga daftar. Besok PKS pun juga bisa aja. Saya juga daftar juga ke PKS. Soalnya kan banyak yang bilang nih Pak, lagi rame nih di Bandung juga Jawa Barat, PDIP PKS sudah mulai merapat kan Pak ya. Tapi ada kemungkinan juga hal-hal kayak gitu di Kota Bekasi. Saya kira semua kesempatan dan kemungkinan selalu ada terbuka. Ya. Jadi saya kira dalam konteks politik hari ini tidak ada yang kemudian pakem. Ya, sampai nanti yaitu tadi pendaftaran di bulan Agustus. Ya itulah kemudian karena komunikasi ini kan terbangun tidak saja di level tingkat 2, tingkat 1, termasuk di tingkat pusat. Ya, jadi saya kira dorongan-dorongan itu kita ikuti terus nih perkembangan yang ada. Ya. Ya. Siap. Oke, baik, sahabat Tribun Bekasi, itu juga lengkap penjelasan dari Pak Tri atau yang kita kerap sapa dengan Mas Tri. Jadi beliau ini sedang mempersiapkan juga tadi sejumlah program yang sudah disampaikan di obrolan awal dan nantinya itu juga akan direalisasikan terlebih juga nanti jika beliau terpilih sebagai wali kota Kota Bekasi periode berikutnya, betul Pak ya? Oke, Pak Tri izin yang terakhir Pak, sebelum kita closing ada closing statement apa yang disampaikan ke teman-teman Tribun Bekasi Pak, monggo ke sini Pak. Terima kasih, top banget Tribun Bekasi yang selalu memberikan inspirasi, informasi, literasi, edukasi kepada warga masyarakat dan saya kira ini menjadi salah satu tempat yang untuk kita mencari berita, yang mencari informasi
yang tentunya bisa terpercaya dan berimbang ya. Mudah-mudahan ya Tribun Bekasi maju dan sukses selalu. Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih Tribun Bekasi dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Dan terima kasih banyak Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.